Bisa dimulai ya Pak Bu, kami mulai aja nggih untuk proses pembuatan surat keluar. Sudah pada siap Pak Bu? Ini langsung saja ya Pak Bu untuk pembuatan proses surat keluarnya. Yang pertama kita membuka webnya dulu, yaitu office.borobudur.park.com. Nanti akan masuk ke layar seperti ini yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya kita masuk melalui akunnya, yaitu akun email dan passwordnya. Kita salin. Sekalian ini. Oh. Disimak mawon dulu nggih Pak Bu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa. Terima kasih Bu. Iya, ini kami dari layar materi kami Pak. Nanti untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk menyimak terlebih dahulu saja. Seperti itu. Jadi kemarin kan kita sudah sempat implementasi surat masuk. Nah, sekarang kita coba yang surat keluar dulu Pak Bu. Untuk pembuatan surat keluar, yang pertama kita klik yang bagian buat dokumen di sebelah kiri. Buat dokumen, lalu klik yang surat keluar. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini mengenai perihal yang ada di surat keluar, seperti tujuannya itu yaitu surat tersebut mau kita keluarkan kemana, misalnya kita mau menjawab surat keluar mengenai magang atau ke kementerian seperti itu. Kemudian kalau yang persetujuan itu kita untuk memintakan tanda tangan. Lalu kalau kontributor itu, kalau cara manual itu untuk yang memintakan paraf sebelum kita masuk ke persetujuan, kemudian tembusan surat jika diperlukan, dan nanti di akhir kita buat surat keluarnya. Mungkin yang pertama kita contohkan untuk tujuan surat dulu. Contohnya kita membuat surat keluar menjawab magang misalnya. Misalnya tujuan suratnya ditujukan ke Universitas Gadjah Mada misalnya. Nah, lalu kita next aja. Kemudian di bagian persetujuan ini artinya kita memintakan tanda tangan untuk surat tersebut. Nah, di sini untuk persetujuan itu hanya untuk level 1 dan direksi seperti itu. Jadi nanti juga ditentukan atau disesuaikan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu, misalnya kalau mau diajukan ke direktur pemasaran misalnya, nanti pilih direktoratnya direktorat pemasaran seperti itu. Ini kita mencontohkan untuk persetujuan ke Bu Emil. Kita pilih direktorat utama. Kemudian levelnya level 1 dan jabatannya sekretaris perusahaan. Lalu kita next aja. Nah, untuk kontributor ini, kalau secara manual itu kita memintakan paraf dulu sebelum kita maju ke Bu Emil gitu. Ya kan prosesnya berjenjang seperti itu. Nah, ini kami mencontohkan misalnya di sekretariat, sebelum ke Bu Emil kita akan majunya ke manajer sekretariat. Jadi pertama pilih direktorat dulu.
Kemudian levelnya level 2. Kemudian next aja. Kemudian tembusannya fleksibel, jadi sesuai apa ya kebutuhan. Kalau memang tidak ada bisa di skip. Kalau ada nanti juga seperti tadi prosesnya bisa pilih direktorat. Misalnya kita pilih direktorat, misalnya ke direktur utama misalnya tembusannya. Nah, ini kita sudah hampir di tahap akhir, yaitu di bagian pembuatan surat keluar. Untuk sifatnya juga ada bermacam-macam, ada rahasia, biasa, dan juga segera. Misalnya biasa saja. Kemudian perihalnya misalnya permohonan PKL seperti itu. Atau perizinan magang seperti itu. Lampirannya itu lampirannya itu bisa dikosongin atau sesuai kebutuhan, misalnya satu buah proposal satu benda seperti itu, nanti tinggal di choose file aja seperti itu. Ini bisa di skip aja, mungkin dikosongin juga nggak apa-apa. Selanjutnya finish. Nah, setelah kita mengisi halaman-halaman awal tadi akan muncul seperti dashboard seperti ini, Bu, Pak. Nantinya di sini kita dalam pembuatan surat keluarnya menggunakan halaman ini. Seperti juga muncul nomor kok malah nomor sifat itu. Ya ngono kuwi jelek. Nah, di sini langsung saja kita mencontohkan kalimatnya langsung dengan kalimat, misalnya berdasarkan surat nomor kayak gitu. Untuk orang melu 2 Agustus misalnya. Permohonan dengan ini kami dapat untuk magang. Nah, sementara kami contohkan seperti ini dulu, Pak, Bu, untuk pembuatan surat keluarnya. Jadi nanti untuk apa namanya
mengetiknya di bagian dashboard ini. Lalu nanti juga kita sesuai dulu Bu, misalnya ya Prambanan atau Jakarta kayak gitu. Nah, ini menyangkut ke nomor suratnya berdasarkan tanggalnya, misalnya mau minta nomor untuk tanggal hari ini misalnya 18 September. Nah, di sini dalam pembuatan surat keluar sudah hampir selesai. Jadi yang kita input tadi sudah ada semua, tembusan juga ada, tantangan juga tersusunnya juga sudah ada. Setelah itu nanti kirim di Nah, setelah ini dari admin atau staf tadi yang sudah membuat konsep surat keluar, dimintakan kontributor atau pemberitahuan review dari manajer atau ASMA sebelum masuk persetujuan. Nah, ini kami tadi mencontohkan untuk akun kontak. Nah, di sini kami sudah masuk di Nah, di sini kami sudah masuk di akun manajer sekretariat selaku yang kami mintakan kontributor tadi. Kita lihat di notnya ini ada notifikasi yaitu draft surat keluar, yaitu draft surat keluar yang sudah kita coba tadi. Kita klik aja. Ketika sudah masukkan notifikasi, kita langsung klik aja di ini untuk proses revisi ataupun proses persetujuan. Nah, nanti sebagai manajer atau ASMA yang berkontribusi untuk merevisi surat ini akan muncul halaman seperti ini. Nanti merevisi surat tersebut dengan beri Pak kotak sebelah kanan.
Misalnya bisa kita contohkan revisi paragraf misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya masih revisi, nanti untuk Asman atau manajer itu memberikan tanggapannya tuh diklik tanggapan itu. Nah, nanti manajer akan muncul di sebelah kanan. Dan revisi itu juga nanti akan masuk ke akun staff atau akun yang membuat surat keluar tadi, draft surat keluar tadi. Jadi ini kita coba lagi ke akun yang membuat surat keluar tadi. Maaf Bu, ini internetnya. Mohon Bapak Ibu mungkin bisa memberikan tanggapan terkait surat tersebut. Jadi nanti tanggapannya itu masuk ke akun akun yang membuat surat tadi, dan di sini kami sudah login sebagai drafter surat. Ini akan membuat revisi lagi, misalnya ditambahkan kalimat dapat magang di unit mana seperti itu misalnya.
Nah, setelah itu kami sebagai konseptor surat sudah revisi, nanti diklik yang bagian update dokumen dan nanti itu langsung masuk ke akun kontributor tadi. Nah, ini kita sudah masuk lagi ke akunnya manajer sekretariat. Yang kita revisi tadi juga sudah muncul di bagian dashboard ini. Lalu sudah langsung bisa diklik setujui saja. Ketika ini tadi sudah kan kontributor sudah menyetujui suratnya, jadi setelah ini masuk ke akun persetujuan yang meminta tanda tangan itu. Jadi tadi kita mencontohkan persetujuannya itu di akunnya Bu Emil. Setelah ini kita masuk ke akunnya Bu Emil untuk mendapatkan persetujuan perihal surat keluar tersebut. Nah, di sini kami sudah masuk di akunnya Bu Emil yang memiliki kewajiban untuk menyetujui surat tersebut. Nah, di sini di akunnya Bu Emil itu sudah ada lonceng notifikasi yang ada kalimat persetujuan ini. Di sini artinya dari konseptor surat itu meminta persetujuan untuk minta tanda tangan di surat tersebut. Jadi bisa langsung kita klik aja. Di sini sebagai yang memberikan persetujuan itu bisa melihat suratnya untuk di bagian lihat itu. Coba nah, ini sudah masuk ke dashboard pembuatan surat keluar yang sudah kita buat tadi. Lalu riwayat penyuntingannya juga muncul di kolom sebelah kanan yang tadi direvisi oleh manajer sekretariat. Kemudian misalnya ini langsung oper aja ya. Langsung oper aja. Lalu misalnya ini kami contohkan langsung setuju aja, langsung jadi yang memberikan persetujuan itu langsung menyetujui surat tersebut aja. Kita klik setuju. Nah, di sini karena ini permasalahan surat keluar itu kan di bagian mendapatkan tanda tangan. Nah, di sini untuk mendapatkan tanda tangan itu juga tetap melalui secara manual.
kita belum dapat mendigitalisasikan tanda tangan karena itu prosesnya juga masih lama. Jadi nantinya juga ini nanti di sini kan ini ada pilihan setuju dengan tanda tangan maupun setuju tanpa tanda tangan. Nanti akan ada revisi bahwa ini nanti akan setuju tanpa tanda tangan. Jadi kita tetap tanda tangan basah memintakan langsung seperti itu. Jadi kita klik yang tombol hijau aja. Oke. Kemudian ketika yang memberikan persetujuan itu sudah approve surat tersebut sudah net, surat tersebut akan masuk ke akun sekretariat atau akun TU yang bertugas untuk memberikan nomor surat. Kita masuk di akun sekretariat. Nah, di sini kami sudah masuk di akun sekretariat yang berfungsi untuk untuk mendapatkan nomor surat seperti itu. Kita klik loncengnya aja. Kita klik bagian persetujuan. Nah, di sini di akun sekretariat ini bisa diklik bagian mendapatkan nomor untuk mengisi nomor surat tersebut. Nah, kalau ini udah bagian tugasnya sekretariat untuk mengisi nomor surat. Kita pilih jenis suratnya biasa, klasifikasinya DL. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi nanti untuk persatker itu hanya sampai ke persetujuan aja. Jadi kalau udah bagian dapatkan nomor ini udah bagian di kami di Bapak Ibu tidak perlu masih bagian ini nanti. Karena ini nanti sekretariat. Tanggalnya tanggal 5 hari ini tadi. Nah, di sini nomornya juga sudah langsung muncul, langsung generate sesuai surat yang dituliskan tadi. Nah, di sini sudah langsung tugas sekretariat, jadi langsung kami langsung buat nomor surat, langsung buat nomor takah aja.
Nah, untuk melihat suratnya tadi, ini bagian sekretariat tapi tinggal ngirim. Ini sudah tugasnya sekretariat, jadi nanti dari kami yang mengirim surat tersebut untuk ditujukan tujuannya tadi, seperti itu. Jadi di tahap ini pembuatan platformnya sudah selesai. Untuk satker, untuk seksi-seksi itu jasa nanti. Untuk pembuatan nomornya, dapatkan nomor ini, lalu kirimnya udah bagian sekretariat, seperti itu. Mungkin dari presentasi ini ada yang bingung atau ada yang ditanyakan? Kira-kira ada kesulitan tidak Bapak Ibu? Kalau misalnya belum ada pertanyaan, kita cek sekali lagi untuk menunjukkan mengenai riwayat penyuntingan di daftar surat. Jadi kan biasanya yang sering terjadi itu kan ketika kita sudah revisi surat, itu nanti historinya kemana kayak gitu. Jadi nanti bisa terlacak di sini seperti itu.